أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Hari kiamat dan hancurnya dunia ini adalah suatu hal yang pasti. Keyakinan ini sudah semestinya menjadi akidah seorang muslim, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 2. Namun, menyongsong hari kiamat tersebut muncul peristiwa-peristiwa besar yang disebut dengan Asyratus Sa'ah, atau yaitu tanda-tanda hari kiamat. Para ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada dua macam, yaitu tanda sugro atau kiamat kecil dan tanda kubro, yaitu kiamat besar. Dan sebenarnya dapat pula tanda tersebut dirinci menjadi 4 macam. Yang pertama, tanda sugro yang pernah terjadi dan setelah berakhir. Contohnya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan terbelahnya bulan. Kedua, tanda sugro yang terus-menerus terjadi dan berulang. Contohnya adalah menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya. Muncul para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Muncul wanita-wanita yang berpakaian namun hakikatnya telanjang dan merebaknya perzinaan. Yang ketiga, tanda sugro yang belum terjadi, yaitu contohnya adalah tanah Arab akan menjadi subur dan penuh pengairan. Yang keempat, tanda kubro, artinya bila tanda-tanda ini muncul, maka kiamat sebentar lagi akan tiba. Di antara tanda tersebut adalah munculnya Imam Mahdi, Dajjal, dan turunnya Nabi Isa ke dunia dan keluarnya Ya'jud Ma'jud. Mungkin ada yang menanyakan, mengapa kita harus mengetahui dan mengenal tanda-tanda hari kiamat? Ingat, mengenalnya bukanlah hanya untuk menambah wacana, namun ada beberapa alasan kita mesti mengenalnya. Yang pertama, mengenal tanda-tanda hari kiamat merupakan bagian dari beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena bagaimana mungkin seorang hamba dikatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya namun tidak membenarkan berita keduanya? Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Kedua, mengenal tanda-tanda tersebut juga merupakan bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengenai definisi iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, dan pada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Ketiga, semakin mengenal tanda-tanda tersebut akan semakin memperkokoh keimanan seseorang pada hari kiamat. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa penjelasan mengenai tanda kiamat kubro. Karena tanda-tanda ini yang biasa diperselisihkan oleh Ahlus Sunnah dan aliran yang menyimpang, kita akan mengkaji 4 peristiwa besar, yaitu kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal, dan keluarnya Ya'jud Ma'jud. Makna Imam Mahdi. Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk, dan dalam bahasa Arab, Mahdi masuk dalam kategori isim maf'ul. Makna ini sebagai terdapat dalam hadis Al-Irbad bin Syariyah dan sunnah Falaquraif Rasyidin yang mendapat petunjuk dalam beramal. Mahdiin yaitu mendapat petunjuk ilmu. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud Al-Mahdi dalam hadis ini adalah orang yang diberi petunjuk pada kebenaran. Mahdi kadang menjadi nama orang, bahkan sudah seringkali digunakan seperti itu. Begitu pula Al-Mahdi juga bermakna orang yang diberikan kabar oleh Rasulullah SAW dan akan muncul di akhir zaman. Juga Mahdi bisa dimaksudkan dengan Abu Bakar, Utsman, Umar,
dan Ali radhiyallahu anhu. Bahkan Mahdi juga bisa bermakna lebih luas, yaitu siapa saja yang mengikuti jalan hidup mereka dalam beragama. Namun yang dimaksudkan dengan Mahdi dalam pembahasan kali ini adalah Imam Mahdi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang di akhir zaman. Dia akan menguatkan agama ini dan menyebarkan keadilan. Kaum muslimin dan kerajaan Islam akan berada di bawah kekuasaannya. Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam turun dan di masa keluarnya Dajjal. Beberapa pendapat mengenai siapakah Imam Mahdi. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan hadis-hadis yang membicarakan tentang Imam Mahdi ada 4 macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang gharib, dan ada pula yang ma'udhu atau palsu. Dari sini manusia berselisih pendapat siapakah Imam Mahdi yang sebenarnya. Pendapat pertama mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Isa al-Masih bin Maryam. Itulah Imam Mahdi yang sebenarnya menurut mereka. Mereka beralasan dengan hadis dari Muhammad bin Khalid al-Jundi. Namun hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Seandainya pun sahih, itu bukanlah dalil untuk mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa tentu saja lebih pantas disebut Mahdi, karena asal makna Mahdi adalah yang diberi petunjuk daripada Imam Mahdi itu sendiri. Nabi Isa itu diutus sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau akan turun lagi menjelang hari kiamat. Sebagaimana pula telah diterangkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Isa pun akan turun dan berhukum dengan Kitabullah atau Al-Quran. Beliau akan membunuh orang Yahudi dan Nasrani, menghapuskan jizyah, dan akan membinasakan golongan-golongan yang menyimpang. Pendapat kedua, Imam Mahdi adalah pemimpin di masa Bani al-Abbas dan masa tersebut sudah berakhir. Namun hadis-hadis yang membicarakan hal tersebut seandainya sahih, itu bukanlah dalil bahwa Imam Mahdi yang memimpin Bani al-Abbas adalah Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Ibnul Qayyim mengatakan dia memang Mahdi karena berasal dari kata makna Mahdi adalah orang yang diberi petunjuk. Namun dia bukan Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz adalah Mahdi atau orang yang diberi petunjuk, dan sebenarnya beliau lebih pantas disebut Mahdi daripada penguasa Bani al-Abbas. Pendapat ketiga, Imam Mahdi adalah seseorang yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Al-Hasan bin Ali. Dia akan datang di akhir zaman, di saat zaman penuh dengan kezaliman. Lalu Imam Mahdi datang dengan membawa keadilan. Inilah Imam Mahdi yang dimaksud dalam banyak hadis. Adapun hadis-hadis yang membicarakan mengenai Imam Mahdi, sebagian sanadnya ada yang dhaif dan gharib. Namun hadis-hadis tersebut saling menguatkan satu dan lainnya. Inilah yang menjadi pendapat Ahlus Sunnah dan inilah pendapat yang benar. Ibnul Qayyim kemudian menjelaskan, adapun Rafidhah atau Syiah al-Imamiyah, mereka memiliki pendapat yang keempat. Mereka berpendapat bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad bin al-Hasan al-Ashqari al-Muntazar atau yang dinanti-nanti. Dia merupakan keturunan Al-Husain bin Ali, bukan dari keturunan Al-Hasan bin Ali sebagaimana yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia akan hadir di berbagai negeri tapi tidak kasat mata. Dia akan mewariskan tongkat dan menutup padang Sahara. Dia akan masuk Girdab Samira semasa kanak-kanak sejak lebih dari 500 tahun. Kemudian tidak ada satupun melihatnya setelah itu dan tidak pernah diketahui berita, begitu pula jejaknya. Namun setiap hari orang-orang Rafidhah selalu menanti dengan tunggangan kuda di pintu Girdab. Mereka sering berteriak agar Imam Mahdi tersebut dapat keluar menemui mereka. Mereka memanggil, "Wahai Tuhan kami, keluarlah." Namun mereka pun pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan apa-apa. Usaha mereka yang begitu giat hanya sia-sia belaka. Nama sebenarnya Imam Mahdi adalah Muhammad, sedangkan nama ayahnya adalah Abdullah. Jadi nama Imam Mahdi dan nama ayahnya sama dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia ini tidak akan sirna hingga seorang pria dari keluargaku yang namanya sama dengan namaku, yaitu Muhammad, menguasai Arab." Maksud bahwa orang tersebut akan menguasai Arab adalah akan menguasai non-Arab juga. At-Tibi mengatakan dalam hadis di atas tidak disebutkan non-Arab,
namun mereka tetap termasuk dalam hadis tersebut. Jika dikatakan menguasai Arab, maka itu berarti juga menguasai non-Arab, karena Arab dan non-Arab adalah satu kata dan satu tangan. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW mengatakan mengenai Imam Mahdi. Beliau berasal dari keluargaku, namanya yaitu Muhammad sama dengan namaku. Nama ayahnya yaitu Abdullah pun sama dengan nama ayahku. Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Imam Mahdi adalah dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis di atas menunjukkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari jalur Fatimah. Inilah pendapat yang tepat. Oleh karena itu, nama Imam Mahdi sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir adalah Muhammad bin Abdullah al-Alawi atau keturunan Ali bin Abu Thalib al-Fatimi, keturunan Fatimah binti Muhammad al-Hasani atau keturunan Hasan bin Ali. Kapan waktu munculnya Imam Mahdi? Rasulullah SAW bersabda, dunia tidak akan lenyap atau tidak akan sirna hingga seseorang dari keluargaku menguasai bangsa Arab, namanya sama dengan namaku. Ibnu Katsir mengatakan Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Saya mengira bahwa muncul Imam Mahdi adalah sebelumnya turunnya Nabi Isa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Lalu, bagaimana sifat fisik Imam Mahdi? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, Imam Mahdi adalah keturunanku, dahinya lebar atau rambut kepala bagian depannya tersingkap dan hidungnya mancung. Al-Qari dalam mengatakan hidung beliau tidaklah pesek karena bentuk hidung semacam ini kurang disukai. Di masa Imam Mahdi akan tersebar kemakmuran dan keadilan. Di masa ini Imam Mahdi akan penuh dengan keadilan dan kemakmuran, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Di zaman beliau harta begitu melimpah, banyak ditumbuhi tanaman dan semakin banyak hewan ternak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi berasal dari keturunanku. Beliau memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung. Di masanya akan tersebar keadilan di muka bumi ini. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kelaliman, beliau akan berkuasa selama 7 tahun. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, akan ada padaku umatku Al-Mahdi jika masanya pendek. Beliau memerintah selama 7 tahun, jika tidak maka 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan nikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka akan memperoleh banyak makanan dan mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu harta begitu melimpah, ada seseorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah aku sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, datanglah seseorang kepada Imam Mahdi, lalu dia berkata, wahai Imam Mahdi, berikanlah aku sesuatu. Lalu Nabi berkata, Imam Mahdi pun menuangkan sesuatu di pakaiannya yang ia tidak sanggup memikulnya. Dalam hadis riwayat yang lain dari Al-Hakim juga dikatakan, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Pada masanya Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan bagi secara rata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Masa kekuasaan Imam Mahdi disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi, Imam Mahdi akan muncul di tengah-tengah umatku dan ia akan berkuasa selama 5, 7 atau 9 tahun. Ada keraguan dari Zaid, salah seorang periwayat hadis ini. Al-Mubarak Furi menjelaskan dalam riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa Imam Mahdi berkuasa selama 7 tahun dan tidak ada keraguan sama sekali dari parawinya. Begitu pula dalam hadis Ummu Salamah yang disebutkan pula bahwa Imam Mahdi akan berkuasa selama 7 tahun. Di sini juga tampak disebutkan adanya keraguan dari perawi. Dari sini hadis yang menggunakan lafaz tegas lebih didahulukan daripada lafaz yang masih ada syak atau keraguan. Dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa yang lebih tepat jika kita katakan Imam Mahdi berkuasa selama 7 tahun. Allahu a'lam bishawab. Lalu, di manakah Imam Mahdi akan muncul?
Tidak ada sama sekali riwayat yang sahih yang menunjukkan di manakah tempat munculnya Imam Mahdi atau waktu kapan keluarnya Imam Mahdi. Akan tetapi para ulama menjelaskan hal itu dari kesimpulan beberapa riwayat. Namun tidak ditegaskan pasti di mana dan kapan munculnya. Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, yaitu timurnya Jazirah Arab, sebagaimana hal ini disyaratkan dalam riwayat Ibnu Majah. Ibnu Katsir mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari arah timur dan bukan dari Sirdab Samira sebagaimana yang disangkakan oleh kaum Syiah Rafidah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan orang Rafidah itu hanyalah hayalan semata, pemikiran yang sangat lemah dan pemahaman gila yang dimasukkan oleh syaitan. Sangkaan mereka tidak ada landasan sama sekali dari Al-Quran maupun As-Sunnah, serta apa yang mereka sangkakan sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan akal sehat. Nabi Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali di akhir zaman, beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi, yaitu menjadi makmum di belakangnya. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sekelompok dari umatku ada yang akan terus-menerus membela kebenaran hingga hari kiamat. Menjelang hari kiamat turunlah Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin umat Islam itu saat itu berkata, wahai Nabi Isa, pimpinlah salat bersama kami. Nabi Isa pun menjawab, tidak. Sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam atau pemimpin. Sungguh Allah Ta'ala memuliakan umat ini. Dalam hadis yang muttafaqun alaih atau yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian jika Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian dan imam kalian dari kalangan kalian sendiri? Abu Zar al-Harawi dari Al-Zaki dari sebagian ulama masa silam mengatakan bahwa makna imamukum minkum, imam kalian adalah dari kalian sendiri, yaitu imam tersebut berhukum dengan Al-Quran dan bukan dari Injil. Ibnu Atin mengatakan makna imamukum minkum, imam kalian adalah dari kalian sendiri, yaitu bahwa syariat Nabi Muhammad itu akan terus dipakai hingga hari kiamat. Ringkasnya, maksud penjelasan di atas bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam atau pemimpin kaum muslimin ketika itu, termasuk pula Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan bermakmum di belakang Imam Mahdi. Beliau pun akan mengikuti syariat Islam. Demikian pembahasan yang kami sajikan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita ketakwaan dan memberi kita taufik untuk menjauhkan diri dari yang haram. Allahu a'lam bishawab.